Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Ya, kita kembali di mata kuliah keamanan perangkat lunak. Pada minggu ketiga kali ini kita akan belajar mengenai basic number theory dan advanced encryption standard, ya, atau biasanya disingkat dengan AES. Nah, adapun agenda kita kali ini yaitu mengenai mathematical background yang terdiri dari konsep number theory, ya. Kemudian kita akan masuk ke algoritma AES yang terdiri dari 4 tahapan, ya. Perhatikan di sini tahapan yang pertama adalah sub-byte, kemudian yang kedua adalah shift row, yang ketiga mixed column, dan yang terakhir adalah mengenai proses add round key. Nah, kita masuk ke agenda pertama mengenai mathematical backgrounds. Di sini kita akan mempelajari mengenai group, rings, field, ya. Kemudian ada modular arithmetics, dan yang terakhir adalah mengenai XOR dan mode operation. Nah, kenapa kita harus mempelajari number theory, ya? Karena konsep dasar dari number theory itu digunakan di algoritma-algoritma di kriptografi. Contohnya di situ ada AES, elliptic curve, ya, EDA, dan public key yang akan nanti kita pelajari di minggu berikutnya. Nah, intinya sebenarnya adalah tentang number theory mengenai operasi yang terjadi di bilangan. Ya, nanti kita akan mulai pertama sekali mempelajari mengenai groups, rings, dan field. Nah, pahami di sini mengenai definisi dari grup, ya. Grup itu adalah di mana di G di situ adalah kumpulan dari ya elemen-elemen ya di mana tanda titik di sini adalah operasinya atau operasi yang terdiri, contohnya operasi adalah di sini, perhatikan ya, ada penambahan, perkalian, ataupun yang lainnya, misalnya bagi, kurang, ya. Kemudian di sini perhatikan ya, bilangan yang ada di himpunan G ini diasosiasikan, contohnya di sini adalah A, B, ya, yang masing-masing adalah menjadi himpunan bagian dari G, ya, dimana jika dituliskan di sini A ya dioperasikan dengan B, atau misalnya contohnya A tambah B, itu hasilnya harus berada di G, ya. Nah, properti dari grup ini harus memenuhi ya beberapa aturan berikut. Yang pertama mengenai closure, ya. Closure ini dipenuhi jika A dan B itu termasuk dalam ya elemen G atau grup, ya. Nah, kemudian A misalnya ini kita asumsikan ditambah ya A tambah B, maka hasilnya akan berada ya tetap di elemen G. Ya, kemudian kita masuk yang kedua ya mengenai asosiatif. Nah, di sini perhatikan ada 3 bilangan yang dipilih secara acak dari himpunan G atau grup, ya. Nah, jika kita melakukan operasi misalnya A tambah buka kurung, B tambah C tutup kurung, itu hasilnya sama dengan nanti ya buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C. Ya. Jadi itu hasilnya akan sama dan hasilnya juga akan berada di himpunan G ya atau di grup. Nah, berikutnya adalah mengenai identity element ya. Akan ada nanti elemen E di dalam himpunan G ya. Maka di sini misalnya dilakukan operasi A tambah E sama dengan E tambah A, maka yang hasilnya adalah bilangan A. Ya, jadi identitinya ada di sini adalah E, ya. Jadi makanya disebutkan di sini for
all A in group. Ya, jika sudah memenuhi konsep ini, maka masuk ke berikutnya yang A4. Ya, ada di sini mengenai inverse element. Ya, for each, ya, untuk masing-masing bilangan A yang ada di grup, ya, itu akan ada A inverse-nya yang terdapat juga di dalam grup. Maka bisa dinotasikan sebagai berikut, ya. A misalnya ditambah A inverse sama dengan A inverse, ya, ditambah A sama dengan E. Ya. Mungkin kita bisa masuk ke contoh. Nah, perhatikan di sini, ya. Asumsi jika ada grup himpunan A, ya. Kita asumsikan himpunan A di mana anggota himpunan A itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Kemudian kita disuruh, ya, menguraikan himpunan tersebut apakah memenuhi properti A1 sampai A4 di dalam sebuah grup. Ya, tadi kita ngomong tentang grup, ya. Nah, pertama sekali perhatikan di sini mengenai properti closure. Yang pertama sekali, ya, kita ambil dua elemen atau dua bilangan dari himpunan grup A, ya. Misalnya kita ambil bilangan 2, ya, operasinya tambah, kemudian kita tambahkan dengan 3. Ya. 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Ya, maka 5 ini adalah bagian dari himpunan A juga, ya. Jadi misalnya 4, 5. Kan ini kan seterusnya, ya. Nah, ini konsep ini memenuhi, ya. Kemudian masuk ke berikutnya adalah mengenai asosiatif. Ya, di asosiatif ini tadi ngomongnya adalah 3 elemen. Kalau kalian perhatikan lagi, ya, ada 3 elemen dari himpunan A yang kita ambil secara acak random. Ya, misalnya, ya, buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung tambah 7 hasilnya 12, ya. 12 di sini. Kemudian ditambah kita cari lagi, ya. Sesuai yang tadi, rumus tadi 2 tambah buka kurung 3 tambah 7 tutup kurung sama dengan hasilnya akan sama, ya. 12 juga. Maka jikalau sudah memenuhi konsep ini, ya, kita lanjut ke berikutnya mengenai identity. Ya. Di sini perhatikan 2 tambah X sama dengan X tambah 2 sama dengan 2. Ya, bilangan itu sendiri. Nah, maka kita disuruh mencari X itu bilangan apa. Jadi, bilangan apa yang sebenarnya nanti menghasilkan jika dilakukan operasi, ya, adalah bilangan itu sendiri. Ya. Nah, di sini, ya, misalnya X sama dengan 0. Ya, kita asumsikan X sama dengan 0. Maka 2 tambah 0 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Ya, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa sebutkan bahwa 0 adalah identity dari grup tersebut. Ya. Nah, jikalau sudah memenuhi yang ketiga, nah, kita masuk ke berikutnya mengenai inverse. Kita cek apakah dia memenuhi properti dari inverse, ya, atau aturan inverse. Nah, aturan untuk inverse tadi, ya, di sini bedakan, ya. Di sini untuk identity adalah bilangan itu sendiri. Bilangan apa yang dilakukan operasi, ya, menghasilkan bilangan itu sendiri juga. Nah, sedangkan di sini, ya, bilangan yang dilakukan operasi hasilnya adalah 0, harus 0. Ya, contohnya sini 2 tambah A sama dengan A tambah 2 hasilnya 0. Jadi A itu bisa kita asumsikan sebenarnya harus bilangan negatif. Ya, supaya bisa memenuhi atau hasilnya adalah 0, ya. Misalnya 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Ya. Maka bisa disimpulkan di sini inverse tidak dapat dipenuhi. Ya.
Nah, jika tidak terpenuhi, A di sini ya bukan termasuk di dalam grup yang ada di sini. Ya, karena di sini adalah bilangan positif integer, ya. Nah, jikalau begitu, ya, maka misalnya ada himpunan bilangan B, ya. Kemudian himpunan bilangan B terdiri dari bilangan 0, ya, kemudian ada positif, negatif 1, dan seterusnya. Ya, jikalau misalnya ditanyakan apakah properti inverse dapat dipenuhi, ya, jikalau kita bahas tadi mengenai inverse, ya, karena tadi bilangannya di sini adalah positif, integer positif, ya, maka jikalau misalnya ada negatif, ya, maka ini bisa dikatakan memenuhi, ya, B ini adalah memenuhi grup. Ya. Nah, kita masuk ke berikutnya, ya. A group has a finite number of element is called finite group. Ya, di dalam grup itu akan ada nanti namanya finite group, dan order dari grup itu is equal to number of element, ya, di dalam grup. Ya. Kemudian grup itu dikatakan abelian group, ya, jikalau memenuhi aturan berikut, ya, aturan komutatif, ya, di mana aturan komutatif adalah A operator B, atau misalnya A tambah B sama dengan B tambah A, ya, untuk semua bilangan A dan B tersebut memenuhi atau terdapat di dalam G. Ya, ini akan asumsikan mengenai eksponensial, ya, didefinisikan yang ada di dalam grup G, ya, misalnya AN sama dengan A dikali A dan seterusnya untuk N times, ya. Kemudian A dipangkatkan 0, itu hasilnya E. Ya, kita dapat sebutkan bahwa G itu, ya, cyclic atau berotasi. Ya, jikalau setiap bilangan G itu, ya, adalah A power atau di A pangkat K, ya, untuk setiap K yang ada itu terdapat di dalam elemen G. Ya, maka bisa kita asumsikan A itu menjadi generator dari G. Ya. Nah, kita masuk ke definisi ring. Ya, biasanya ring itu disingkat dengan R. Ya, didefinisikan R, addition dan multiplication. Ya, sini operasinya adalah addition dan multiplication. Nah, di dalam konsep ring juga harus memenuhi beberapa aturan berikut. Ya, aturan yang harus dipenuhi adalah A1 sampai A5 yang sudah, ya, dibahas di sebelumnya mengenai grup. Ya, dia sudah harus memenuhi abelian group. Ya, kemudian baru masuk ke aturan berikutnya untuk ring. Ya, di sini ada aturan mengenai closure under multiplication. Ya, jika A, B, ya, di dalam ring, maka A dikali B, ya, hasilnya adalah termasuk di dalam ring. Ya, jadi ini kumpulan bilangan juga sebenarnya. Kemudian untuk associative of multiplication, ya, kita pilih misalnya bilangan random 3, kemudian kita lakukan operasi kali di sini, ya. A dikali buka kurung B kali C sama dengan hasilnya nanti akan sama dengan buka kurung A dikali B, ya, tutup kurung dikali C. Ya, jadi hampir sama dengan yang sebelumnya sebenarnya, tapi ini adalah melakukan operasi perkalian. Ya, sedangkan yang ketiga adalah mengenai distributive law, ya, atau hukum distribusi. Nah, di sini A, B tambah C sama dengan A dikali B, ya, ditambah AC, ya, dan A tambah B dikali C, itu hasilnya adalah AC, ya, atau A kali C ditambah B kali C. Seperti itu, ya. Nah, R ini dikatakan komutatif,
atau ring itu dikatakan komutatif jika memenuhi aturan yang keempat. Ya, komutatif dari multiplication atau perkalian. Ya, A dikali B sama dengan B kali A untuk setiap bilangan A dan B itu berada di ring. Ya. Nah, integral domain dari commutative ring itu harus memenuhi dua aturan lagi. Ya, untuk aturan yang kelima adalah mengenai multiplicative identity, ya. Di mana di sini setiap elemen, ya, akan ada misalnya elemen 1 yang ada di ring, ya, such that A1 sama dengan 1A sama dengan A. Ya, identitinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai no zero divisor, ya, di mana A, B yang ada di ring, ya, dan A kali B itu hasilnya 0, maka ya A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, berikutnya mengenai field. Di sini field ya menggunakan operasi yang sama juga ya dengan additional dan multiplication. Di mana di sini dia adalah set of element yang terdiri dari 3 bilangan. Ya. Nah, di sini dia harus memenuhi ya sudah harus memenuhi group dan ring ya. Integral domain ya. Disebut di sini integral domain. Kemudian untuk field ya yang perlu diperhatikan adalah dia harus memenuhi ya aturan multiplicative inverse ya, atau di inverse ya. Jadi di sini untuk setiap bilangan A yang berada di field ya kecuali 0 ya, there is an element A inverse in F. Maka akan ada bilangan A inverse yang ada di field tersebut ya. Di mana A dikali A inverse hasilnya adalah A inverse dikali A dan hasilnya adalah 1. Ya. Perhatikan di sini note that division is defined as ya AB sama dengan A B inverse ya. Maka dia diinverskan ya, kalau misalnya dia A ya di pangkat bawah B, maka B itu akan diinverskan ya. B itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, untuk bilangan prima dari P ya, jikalau ada bilangan prima yang diberikan P, contohnya di sini ya, a special finite field of order P didotasikan atau dinotasikan dengan GFP ya, atau GF itu adalah Galois field. Ya, Galois field ini adalah penemu dari finite field ya. Itu namanya. Nah, jikalau kita lihat ya dari yang tadi, yang pertama sekali karena ada group ya, a finite group. Kemudian di dalam grup ini akan ada aturan-aturan mengenai ring. Kemudian akan ada juga mengenai field. Ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini ada case study ya. Nah, contoh di sini mengenai ada soal misalnya sini tunjukkan hasil operasi penambahan ya untuk group of integer modulo 5 ya dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa dia harus memenuhi konsep-konsep atau properti yang ada di sini, closure, associative, identity dari group ya. Kemudian harus kita perhatikan juga atau kita cek juga inverse dari masing-masing elemen yang ada di ya group of integer modulo 5 ini. Ya. Nah, himpunannya tadi terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat ya
ke dalam tabel seperti ini. Kemudian kita lakukan operasi, ya. Di sini sebutkan penambahan saja, ya. Nah, kita cek ya, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 2, 2, 0 ditambah 3, 3, 0 ditambah 4, 4. Jadi paham ya? Kemudian 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 0, perhatikan di sini ya. 1 ditambah 4 berapa? Ya, 5 ya. 5 modulo 5 itu hasilnya adalah 0. Ya. Dan seterusnya nanti seperti itu, ya. Jadi bilangan yang ada di sini tidak boleh melampaui angka 5. Ya, karena himpunannya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Maka di sini yang kedua 2 tambah 0, 2, 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2, 4, ya, 2 tambah 3, 5, ya, ya, sisa baginya 0, kemudian 2 tambah 4, ya, 6 modulo 5, itu sisa baginya adalah 1, ya, kemudian seperti itu seterusnya, 3 tambah 4, itu 7, 7 modulo 5, 2, ya. Kemudian yang terakhirnya adalah 4 tambah 4, 8, 8 modulo 5, itu hasilnya 3. Ya, sampai sini paham ya? Nah, kemudian disebutkan di sini, ya, tunjukkan apakah memenuhi properti closure, asosiatif, identity, dan inverse. Jadi kita cek A1 sampai A4. Ya. Nah, pertama sekali kita cek, ya, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kita ambil dua elemen secara acak dari himpunan yang ada di sini, himpunan grup yang ada di sini, ya. Ini operasinya tadi ya, ini himpunannya. Kemudian himpunan grupnya misalnya kita ambil elemen 2 dan 4 atau bilangan 2 dan 4. Ya. 2 tambah 4 kemudian di mod 5, ya, 6 tambah mod 5 hasilnya adalah 1, ya. Kemudian 4 tambah 3 mod 5 hasilnya 2, ya. 1 dan 2 itu masih termasuk di dalam, ya, operasi aritmetik yang ada di sini. Ya, maka bisa dikatakan hasil yang 1 dan 2 itu adalah bagian dari himpunan grup A tadi. Nah, kita masuk, ya, ini sudah memenuhi. Kemudian kita masuk ke yang kedua mengenai asosiatif. Nah, asosiatif di sini kita ambil 3 elemen atau 3 bilangan dari himpunan A. Ya, misalnya 1, 2, 3. Ya. Kita lakukan penambahan 1 tambah 2, ya, buka kurung tutup kurung, ditambah 3, ya. Kemudian kita mod 5. Ya, 3 tambah 3, ya, mod 5. Ya, 6 mod 5 hasilnya 1, ya. Kemudian 1 tambah, ya, ini 5, 1 tambah 5, 6, ya, mod 5 hasilnya tetap 1, ya. Maka jikalau hasilnya tetap 1, dia sudah memenuhi, ya, aturan asosiatif. Nah, berikutnya mengenai identity. Ya, identity tadi notasinya adalah A tambah I, ya, sama dengan I tambah A, kemudian hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi bilangan apapun yang ditambahkan ke rumus akan menghasilkan bilangan itu sendiri, ya. Tetap bilangan sendiri. Nah, bisa kita perhatikan di sini, ya. Misalnya di sini, ya, kita tambahkan bilangan 0 tambah 0. Hasilnya 0. 1 ditambah 0. Hasilnya 1. Ya. 2 ditambah 0. Hasilnya 2. 3 tambah 0 dan seterusnya. Ya, maka disebutkan di sini 0 adalah bilangan identity di grup,
ya, karena bilangan tersebut menghasilkan angka itu sendiri. Ya, jadi 0 adalah identity dari grup ini. Kemudian kita masuk ke konsep berikutnya mengenai inverse. Ya, perhatikan di sini untuk inverse, ya, rumusnya adalah A tambah A inverse sama dengan A inverse, A tambah A inverse, ya. Hasilnya adalah inverse, kemudian hasilnya akan ada 0. Jadi, bilangan apa sebenarnya yang ditambahkan, ya, maka hasilnya adalah 0. Ya, perhatikan di sini untuk inverse 1. Ya, 1 dan 4 di sini ya, maka hasilnya di sini 0. Ya. Berikutnya, ya, kemudian kita cari lagi inverse 2. Ya, inverse 2 sama seperti yang tadi. Ya. Ini hasilnya adalah 3. Inverse 3. Ya. Hasilnya adalah 2. Kemudian inverse 4 selanjutnya. Ya. Hasilnya 1. Kemudian inverse 0. Ya, hasilnya 0. Ya. Jadi untuk ini bisa dikatakan dia memenuhi konsep atau aturan inverse karena disebutkan tadi elemen yang ada. Paham ya sampai di sini ya? Kita masuk berikutnya mengenai modular arithmetic ya. Di sini pengertian dari modular arithmetic itu sebenarnya mengenai operasi yang terjadi. Nah, operasi yang terjadi di sini sebenarnya seperti clock atau aturan jam ya. Jadi itu berputar ya. Makanya disebutkan di sini use a finite number of value. Ya, kemudian loops back from either end. Ya, jadi akan berputar kemudian balik lagi ya. Modular arithmetic is when do addition and multiplication and modulo reduce answer. Ya, jadi sebenarnya ketika melakukan pengurangan sebenarnya terjadi, ya, biasanya kita sebenarnya ingin mencari bilangan positif, ya, sisa bilangan positif, sisa bagi bilangan positif, ya. Gimana caranya? Ya, sebenarnya kita dapat melakukan operasi A tambah B mod n, ya, di mana hasilnya adalah A mod n ditambah B mod n, ya, kemudian kita lakukan operasi mod n juga, ya. Perhatikan di sini untuk modular arithmetic, ya, kita dapat mencari nanti, ya, modular, kita melakukan modular arithmetic di group of integer, ya. Misalnya di sini bisa dinotasikan Zn sama dengan himpunan dari 0, 1, 2, seterusnya sampai n kurang 1. Ya, jikalau misalnya di sini adalah 3, maka di sini adalah 0, 1, 2. Ya, 3 kurang 1, 2. Nah, Zn itu merepresentasikan atau mendeskripsikan adalah residue classes, ya, bilangan-bilangan yang sisa bagi tadi. Nah, A commutative ring, multiplicative identity element, ya. Pengecualian di sini, ya, jika A ditambah B, ya, kongruen A ditambah C mod n, maka, ya, B kongruen dengan C mod n, ya. Ini mod n, ya. Kemudian tetapi di sini perhatikan, ya, A dikali B, ya, untuk kongruen A kali C mod n, maka B kongruen C mod n hanya jika A adalah relatif prima terhadap n. Ya. Nah, ini seperti penjelasan yang tadi, ya, mengenai arithmetic, ya.
di sini perhatikan ini mengenai ordinary integer ya, bilangan-bilangan asli integer yang terdiri dari bilangan negatif dan positif ya. Sedangkan integer modulo n itu seperti tadi yang sebutannya tadi ya, log arithmetic ya, 0 1 2 3 n kurang 3 n kurang 2 n kurang 1 kembali lagi ke 0, begitu seterusnya ya. Contohnya di sini arithmetic modulo 12 ya, sama seperti clockwise ya. Nah, di sini contoh sederhana untuk arithmetic modulo 12 ya. Di sini contoh 3 tambah 11 modulo 12 ya, itu hasilnya adalah 22 ya. Di sini perhatikan 3 tambah 11 itu berapa? 14 ya. Jika dimodkan 12 ya, sisa baginya adalah 2 ya. Begitu seterusnya sampai untuk yang perkalian juga seperti itu ya. 4 kali 3 mod 12 itu 12 ya. 12 mod 12 0. Nah, perhatikan di sini untuk modulo 8 ya, di sini hasil untuk operasi penambahan untuk modulo 8 ya. Jikalau disuruh uraikan sama seperti sebenarnya yang tadi di sini ya, disuruh menguraikan ya O modulo 5 ya, a group of integer modulo 5 kita uraikan ya, 0 1 2 3 4 kemudian 0 1 2 3 4 ya, sama juga seperti ini ya, ini modulo 8 ya, tadi n kurang 1 berarti 0 1 2 sampai 7 begitu seterusnya juga. Nah, di sini kita lakukan operasi penambahan ya, 0 tambah 0 0 0 tambah 1 1 seterusnya sampai 6 7 ya. Kemudian perhatikan di sini ya, 1 tambah 6 itu 7, 1 tambah 7 itu 8, 8 mod 8 itu 0 ya. Begitu seterusnya sampai kita ya memenuhi tabel yang ada di sini ya. Berikutnya kita bahas dulu ke case study di sini ya. Oke. Nah, di sini sebutkan tunjukkan hasil operasi aritmetik untuk operasi penambahan dan perkalian ya pada Galois field 3 ya. Nah, Galois field 3 itu himpunannya adalah 0, 1 dan 2 ya. Maka kita lakukan operasi aritmetik ya penambahan ya, sama seperti yang tadi ya. Maka dihasilkan seperti ini ya, 0 tambah 0 0 0 tambah 1 1 0 tambah 2 2 begitu seterusnya ya. Sama juga dengan multiplication atau perkalian ya. Perhatikan di sini 0 kali 0 0 ya, 0 dikali 1 0 0 dikali 2 0 ya. Berikutnya 1 dikali 0 0 1 dikali 1 1 1 kali 2 2 ya. Kemudian 2 dikali 0 0 2 dikali 1 2 2 dikali 2 adalah 1 ya. Jadi hasil operasi aritmetik ya untuk penambahan dan perkalian untuk bilangan atau Galois field 3 di sini dengan group of integernya 0 1 2 ya, hasilnya seperti ini. Bisa ya dicoba nanti. Kemudian jikalau ada pertanyaan seperti ini ya, jika Galois field 5 maka hitunglah ya 1/4 dikurang 2/3 hasilnya berapa ya. Bisa kita perhatikan di sini ya, Galois field 5 ya sama dengan 1 dikali ya 4 inverse
ya tadi perhatikan aturan inverse sebelumnya, ya itu dipangkatkan. Ya kalau 1 per itu 4-nya itu dilakukan inverse, ya 4 inverse, kemudian ditambah, ya kita harus gunakan aturan tambah, ya. Di sini ada minus sebenarnya, minus itu karena kita buat minus 2, kemudian dikalikan, ya dengan 3 inverse, sama seperti yang 4 tadi sebenarnya. Di situ kita perhatikan. Berikutnya adalah 1 tambah, ya bagaimana cara melakukan ini kenapa 4, ya 4 itu didapatkan dari bilangan apa sebenarnya yang dikali dengan 4, mod 5 hasilnya adalah 1, ya. Nah inverse itu harus kita lakukan operasi multiplication, ya multiplication, perkalian. Kemudian ditambah minus 2, ya, kemudian berikutnya terusnya. Masuk kita berikutnya ke sini, alinea berikutnya. 1 dikali 4 itu 4, ya. Kemudian di sini minus 2, ya minus 2 ini kita harus lakukan operasi, ya minus itu diasosiasikan atau diasumsikan sebagai operasi, ya penambahan kalau di inverse, ya. Nah, perhatikan di sini hasilnya adalah 3. Ya, kenapa 3? Ya, di sini sebutkan bilangan apa yang ditambah 2, ya, modulus 5 sama dengan hasilnya 0. Ya, sebenarnya kita coba satu-satu. 2 tambah 0 misalnya, ya, mod 5. Ya, hasilnya tidak sama dengan 0. Ya, begitu seterusnya, misalnya 2 tambah 2 mod 5, ya hasilnya bukan 0. Kemudian 3 tambah 2 tambah 3, ya 5 mod 5 hasilnya adalah 0, makanya ini adalah 3. Ya, kemudian ini kita turunkan saja langsung, ya, kali 3 inverse, ya. Kemudian 4 tambah 3 dikalikan, kenapa 2? Ya sama seperti yang ini tadi konsepnya, ya. Kita lakukan tadi sama bilangan apa sebenarnya yang dikalikan dengan 3, mod 5 sama dengan 1. Ya, sebenarnya kita mulai dari 1 saja, misalnya 3 dikali 1, ya 3 mod 5, apakah hasilnya 1? Tidak, ya. Kita masuk 2. 3 kali 2, 6. 6 mod 5, apakah sisa bagian 1? Ya, 1. Ya, maka di sini 2. Kemudian kita lakukan berikutnya 4 ditambah, ya ini kita kalikan, ya hasilnya adalah 6. Tapi kenapa disebutkan di sini 1? Ya, karena disebutkan di sini, ya himpunan bilangannya adalah atau Galois field 5, ya. Makanya di sini 6 mod 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 4 tambah 1, 5, ya. Di himpunan bilangan di sini tidak ada 5. Ya, itu hanya sampai n kurang 1. Ya, n itu misalnya n di sini 5, 5 kurang 1 hanya 4. Ya, sama juga hasilnya. Ya. Jadi 5 mod 5 hasilnya adalah 0. Ya, sampai di sini paham, ya? Kita masuk ke berikutnya mengenai pentingnya dari properti groove dan field dalam kriptografi. Kenapa sebenarnya kita harus pahami, ya, aturan-aturan yang ada tadi. Perhatikan di sini most of cryptography operation, ya, arithmetic or logic computation itu berada di domain finite, ya, dengan properti atau aturan closure dan inverse property. Ya. Kemudian untuk melakukan enkripsi di sini, ya, kemudian kita harus bisa melakukan decrypt. Ya, makanya kita harus memenuhi konsep ini, closure dan inverse. Ya, supaya kita dapat melakukan fungsi enkripsi dan dekripsi sebaliknya. Ya.
Perhatikan di sini juga ya. Ya, di mana di sini perhatikan ini untuk yang closer, ya di sini asimetrik. Sedangkan di sini perhatikan ya untuk melakukan dekripsi kita menggunakan K-inverse ya. Ya ini yang jenis untuk algoritma asimetrik. Nah, berikutnya kita lihat ya untuk encryption method itu tadi sebelumnya ada terkait substitusi cipher dan transportation cipher. Ya di sini substitusi ya sebenarnya melakukan substitusi. Ya di sini dia melakukan shuffle sebenarnya. Tata letaknya diubah. Ya. Perhatikan contohnya di sini sudah ada. Kemudian perkembangan sebenarnya kriptografi mulai dari yang konvensional ya hanya menggunakan logic operation dan arithmetic operation beserta melakukan substitusi. Ya itu secara terpisah. Sedangkan perhatikan di modern cipher ya itu dilakukan semua ya logic plus arithmetic plus substitusi ya. Nah, untuk symmetric algorithm itu ada DES, AES. Kemudian asymmetric algorithm ada RSA, Elgamal dan elliptic curve ya. Nah, sebenarnya kenapa harus menggunakan XOR cipher ya? Seperti yang kalian ketahui, jika 0 ya di XOR-kan dengan 0 maka 0 ya ini ya operasi yang terjadi di operasi XOR ya. Nah, kenapa kita harus melakukan operasi ini sebenarnya? Ya. Jadi alasannya adalah very easy to be implemented in hardware or software. Jadi sebenarnya lebih mudah diimplementasikan baik itu di hardware maupun di software. Ya. Itu kenapa kita harus menggunakan XOR cipher. Nah, kenapa kita juga harus menggunakan mode operation? Ya, perhatikan di sini ya X sama dengan Y mod Z. Ya, contoh di sini 3 sama dengan 13 mod 5 ya, atau juga di sini 3 sama dengan minus 7 mod 5. Ya. Semua bilangan Y ya presented in the form of ya KZ tambah X. Ya, jadi sebenarnya harus ada di properti yang sama. Ya. Jadi setiap komputasi aritmetik yang ada itu digunakan di algoritma kriptografi yang dasarnya adalah dengan menggunakan prinsip finite state machine. Ya. Jadi semua kita harus memenuhi setidaknya keep basic property dari yang closer. Ya, closer itu harus perhatikan di sini group, rings, or field ya. Nah, kita masuk ke agenda berikutnya mengenai algoritma yang kita bahas di sini AES ya, yang dikeluarkan atau dipublish pada tahun 2001. Ya, kenapa AES ini sangat berkembang ya, atau latar belakang AES ini ada? Ya, sebenarnya karena perkembangan zaman ya. Di sini komputasi dari CPU sudah meningkat ya, sudah semakin bagus. Maka ya sudah banyak threat yang terjadi atau ancaman yang terjadi di DES ya 56 bit DES tadi. Jadi bahkan 56 bit DES itu juga sudah bisa dipecahkan. Ya, jadi sebenarnya banyak serangan-serangan yang terjadi juga seperti power analysis attack ya, atau differential attack ataupun yang lainnya. Nah, maka muncullah sebuah kompetisi di mana ya algoritma yang disebutkan di sini ya yang dirancang harus memenuhi karakteristik seperti berikut ya. Resistance against all known attack. Jadi harus benar-benar ya dapat bertahan ya jikalau diserang berbagai attack yang ada saat itu ya. Kemudian speed and code compactness on wide range of platform. Jadi sebenarnya kecepatan dan
performansi dari algoritma tersebut ya harus dapat diimplementasikan ke banyak platform atau device ya. Kemudian ya rancangannya harus sederhana tapi dengan memenuhi kunci yang 3 ini ya. Jenisnya 128 atau 192 atau 256 bits ya. Nah, muncullah berbagai kandidat untuk ya menggantikan DES tadi. Ya, ada proposal dari Kanada, Korea, ya, kemudian Jepang, USA, Australia, Jerman, ya, kemudian ada Belgia, USA, kemudian ada kolaborasi, ya, Serpent yang dengan nama Serpent, kemudian ada Tuvis dari USA. Ya, nah kita masuk ke berikutnya ya terhadap perbandingan dari ya setiap struktur atau detail dari algoritma yang ada tadi. Ya, masing-masing algoritma tersebut memiliki perbedaan, ya ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, mostly dia menggunakan Feistel network atau Feistel chipper yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Kemudian yang bisa memenuhi ya permintaan tadi atau karakteristik tadi adalah Riesendale. Ya, Riesendale tadi seperti yang sudah disebutkan di sini itu berasal dari Belgia. Ya. Dia bisa memenuhi key-nya itu sepanjang 128, 192, 256. Ya, round-nya itu ada 10, 12, 16 untuk masing-masing ya kunci yang tadi situ ya. Kemudian minimal round-nya ada juga 8 ya, tapi dia menggunakan struktur square. Ya, dia agak berbeda dengan yang lain ya. Nah, di sini disebutkan ya round untuk algoritma Riesendale. Ya, masing-masing perhatikan di sini ya bedanya untuk masing-masing bitnya. Ya, di sini untuk kunci bloknya ya itu number of kuncinya itu 4, 6, 8 ya. Jumlah bitnya 128, 192, 256. Ya. Untuk jumlah rondenya berbeda juga untuk masing-masing data blok di sini. Ya. Jikalau dia di sini perhatikan ya 128 bit untuk key-nya, data bloknya 128 bit juga, maka number of round-nya adalah 10. Ya, jikalau misalnya panjang kuncinya adalah 192 bit ya dengan data bloknya 128 bit, maka jumlah round-nya 12, seperti seterusnya. Nah, kita perhatikan ilustrasi sebenarnya dari proses AES encryption. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia berbentuk square. Ya. Nah, square di sini dia akan dibentuk matrix. Ya. Kemudian pertama sekali dia akan melakukan initial round, ya atau ronde yang awal, hanya melakukan add round key. Ya, dengan melakukan operasi XOR terhadap chipper key-nya. Ya, kemudian berikutnya akan masuk ke 4 operasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada subbytes, shift row, mix column, add round key. Ya. Nah, pada add round key dia akan memasukkan kunci yang pertama. Ya. Begitu seterusnya, ya. Seterusnya sampai yang terakhir di ronde yang 10 ya final round dia hanya menggunakan 3 proses saja ya, subbytes, shift row tanpa ada mix column ya, sehingga menghasilkan ciphertext. Nah, sebenarnya bisa kita lihat di dalam animasi berikut ya. Nah, di sini dijelaskan mengenai animasi dan kalian bisa lihat nanti dari sumbernya sebenarnya. Ya, di sini ada ciphertext, kemudian ada algoritmanya. Ya. Dengan inputannya adalah state. Ya.
Di sini berbentuk blok. Kemudian ini chipper key-nya berbentuk blok juga, ya, sepanjang heksadesimal. Ya, kalau kita perhatikan di sini dia menggunakan heksadesimal ya untuk masing-masing state-nya. Ya. Contoh di sini diambil 32. Ya, 32 itu jikalau kita konversi ke biner itu 0011 0010. Itu 1 byte. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat, kita perhatikan ya, proses selanjutnya adalah ini untuk inputan ya. Jadi state ini akan masuk ke encryption proses, sedangkan key ini akan masuk ke key schedule ya, atau generate key-nya. Nah, pertama kita masuk ke encryption proses. Ya, disebutkan di sini performing the encryption of the given pen block using 4 different transformation. Ya, dengan menggunakan 4 transformasi yang berbeda-beda ya pada awal permutasi, awal round ya, sampai nanti ke 9 roundnya dan yang terakhir ya, final round. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk encryption proses tahapannya dibagi menjadi 3 bagian besar sebenarnya. Ada awal, ini 9 roundnya dengan menggunakan proses yang sama, 4 ini. Kemudian yang terakhir hanya menggunakan 3 tanpa mixed column tadi. Ya, itu yang menjadi proses yang terjadi di dalam enkripsi. Ya, begitu seterusnya sampai 9 kali. Ya, sehingga menghasilkan ciphertext. Nah, kita perhatikan di sini 4 transformasi tadi. Ya, pertama itu mengenai subbytes ya. Di dalam subbytes ini ya, setiap blok yang ada di sini ya, ini merupakan perhatikan tadi ya, sebenarnya dia adalah ciphertext-nya ya. Kemudian dibentuk state seperti ini ya, dimasukkan ke dalam bentuk matrix seperti ini, sehingga untuk yang langkah subbytes ya, kita ambil satu persatu nanti ya. Contohnya di sini adalah 19, kemudian kita lakukan dengan menggunakan Xbox ya, atau di sini sebutkan adalah substitution table ya. Kita lanjutkan ya, kita lihat ya, 19 ya, 1 itu adalah untuk yang X-nya, kemudian 9 itu adalah untuk Y-nya, maka didapatkan hasilnya adalah D4 ya. Ya, mana tadi, aduh ya, ini ya, ciphertext. Nah, ini tadi ya, sudah di sini prosesnya 19 tadi Y, maka dapat D4. D4 kita masukkan, semua kita ganti ya dengan menggunakan substitution table di sini. Berikutnya yang kedua, proses yang kedua adalah ya, kita lakukan rotasi 1 byte ya. Contoh sederhananya di sini ya, hasilnya tadi kita lakukan pergeseran ya. Jadi perhatikan, untuk yang pertama sekali itu tidak dilakukan pergeseran. Untuk yang urutan kedua di sini ya, row yang kedua, kita lakukan pergeseran sebanyak sekali ya, rotasi. Kemudian di sini yang kedua itu 2 kali, kemudian yang ketiga 3 kali. Ya, berikutnya kita perhatikan di sini yang ketiga, mixed column. Ya, mixed column di sini sebenarnya ya, kita lakukan perkalian terhadap ya Galois field yang sudah diberikan. Ya, for number of one column modulo multiply ya, untuk Galois field yang sudah diberikan.
Ya, jadi kita ambil 4 number di kolom yang pertama. Ya, di sini D4, BF, 5D, ya. Kemudian 30 terakhirnya kita kalikan dengan matriks yang sudah diberikan, ya. Maka hasilnya adalah 04, 66, 81, dan E5. Ya, begitu seterusnya. Jadi sebenarnya mix column ini atau tahapan ini, ya, sama dengan sebenarnya nanti pengertian dari konsep diffusion yang ada di algoritma Riesendale. Nah, berikutnya mengenai konsep proses add round key, ya, di mana add round key di sini, ya, perhatikan, ya, kuncinya sudah ada di sini. Round key produce as round key 1 during key schedule. Ya, nanti akan kita perhatikan untuk generate key-nya, ya. Tolong dianggap dulu ini sudah dihasilkan, ya. Kemudian kita lakukan operasi XOR, ya. Kemudian didapatkan hasilnya A4 dan seterusnya, ya, sehingga didapatkan seperti itu. Jadi transformasi yaitu ya dilakukan sebanyak 9 kali. Ya, tetapi nanti untuk yang final rounds ya tidak akan dilakukan. Ya, mix column itu tidak dilakukan. Ya. Jadi kita perhatikan di sini untuk setiap masing-masing hasilnya seperti ini, ya. Round 1, round 2, round 3, round 4, 5, 6, 7, 8, 9 dilakukan semua. Sedangkan yang terakhir, ya, perhatikan yang terakhir itu tidak dilakukan untuk yang mix column, ya. Kalau kalian perhatikan tadi, ya, di sini mix column itu tidak dilakukan sehingga hasilnya seperti ini, ya. Jadi berbentuk square seperti yang memang disebutkan tadi. Nah, kita masuk yang ke schedule, ya, untuk mengenerate key-nya. Nah, di sini perhatikan hypertext yang diberikan, ya. Kemudian kita expand key-nya, ya, menjadi 32 bit, ya. Ya, perhatikan di sini kita harus melakukan root row, ya, kemudian sub bytes transformation, ya, kita balikkan ke bawah, kemudian kita lakukan sub bytes, ya, dengan menggunakan tabel substitusi yang tadi, ya. Kemudian kita lakukan operasi XOR, adding XOR in the result, ya, kemudian menghasilkan ini, ya, begitu seterusnya, ya, sampai nanti hasilnya berikutnya seperti ini, ya, untuk proses seperti ini. Kemudian untuk elemen berikutnya, ya, menghasilkan seperti ini sampai dia masuk ke berikutnya, ya. Jadi untuk yang pertama hasilnya nanti akan menggunakan substitusi, ya. Perhatikan di sini pertama itu akan 3 kali, ya. Kemudian ini akan di XOR-kan dengan yang ini, ya, XOR-kan hasilnya ini untuk yang round key 2 yang kedua. Kemudian yang ketiga juga seperti itu sampai nanti hasilnya yang ke-10, ya. Jadi itu proses yang terjadi seperti ini, ya. Jadi sudah dijelaskan dari video. Nah, saya jelaskan lagi sebenarnya yang pertama tadi datanya itu berbentuk state, ya. State di mana di sini matrix of byte, ya, yang terdiri dari jumlah row dan jumlah column, ya. Jadi NB-nya itu panjang bloknya itu dibagi menjadi 32, ya. Jadi masing-masing state-nya perhatikan tadi, ya. Jadi semua data itu dimasukkan ke dalam matrix yang ada di sini, ya. Perhatikan di sini untuk input bytes, ya, kemudian di dalam state array,
ya berbentuk akan S0, 0, S,00, kemudian S10, seterusnya seperti itu, S sampai S3, kemudian hasilnya outputnya 0, 1, 2, 3, sampai 15. Ya. Nah, berikutnya ada operasi elemen untuk AS. Ya. Nah, di sini ya dia beroperasi di Galois field 2⁸. Ya, dengan bilangan irreducible polynomialnya mx sama dengan x8 tambah x4 tambah x3 tambah x tambah 1. Ya, jadi sebenarnya ini nanti sudah given. Jadi kita tinggal lakukan operasi perkalian ataupun penambahan. Ya, addition. Ya, A tambah B mod mx yang tadi, di mana A dan B itu direpresentasikan biner. Ya, operasi tambah ini artinya adalah XOR. Ya, kemudian multiplication di sini ya untuk Galois field 2⁸ itu A kali B mod mx, di mana titik di sini adalah vektor multiplication. Ya, kita melakukan dengan AND gates. Ya, kita tambahkan kemudian nanti kita kalikan. Kemudian multiplication by x in Galois field 2⁸, di mana di sini ya kita akan mengalihkan setiap bilangan x ya, tergantung dari jumlah bilangan x yang ada di sini dengan menggunakan shift operation. Nah, kita masuk detail dari bytes multiplication. Ya, di sini disebutkan AX sama dengan A3x pangkat 3 tambah A2x pangkat 2 dan seterusnya sampai A0. Ya, dan ya BX, bilangan BX di sini, himpunan bilangan BX, B3x3 dan seterusnya sampai B0, di mana setiap elemen A dan B itu terdiri dari 8 bit representasinya. Ya. Untuk polynomial multiplication-nya bisa kita perhatikan di sini mod x4 tambah 1. Ya, kita lakukan operasi perkalian ya terhadap AX dan BX di sini. Ya. Sehingga hasilnya bisa kalian lihat dari D0 sampai D3 seperti ini, ya. Nah, contoh untuk additional ya. Diketahui heksanya misalnya 57, kemudian ditambah 83 ya. Kita rubah ya ke biner dulu, kemudian kita tambahkan ya, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya adalah D4. Ya, bentuk heksadesimal. Sedangkan jikalau kita melakukan multiplication, ya operasi multiplication atau perkalian, ya contoh sederhananya di sini ya menggunakan polynomial number, ya kita convert dulu ke biner, ya 57 itu binernya seperti ini, 83 binernya seperti ini, 10011, ya kemudian kita convert menjadi bilangan polinomial, ya yang ini terdiri dari 8 bit, ya. Setiap angka satunya kita perhatikan, ya urutannya. Ya, maka di sini ada X6 tambah X4 ditambah 2 X2 ditambah X tambah 1. Ya, dikalikan dengan X7 ya, ditambah X ditambah 1. Ya, ini urutan ke-7. Ya, urutan pertama. Ya. Kemudian ini konstanta yang 1. Nah, kita lakukan perkalian. Ya. Kita lakukan X dikali X7. Ya. Pangkatnya akan kita tambahkan. 6 tambah 7, 13. Ya, seperti itu seterusnya. Ya, sehingga nanti setiap bilangan yang ada yang sama bisa kita hapuskan. Ya, karena nanti pasti ada pangkat yang sama di hasilnya. Nah, setiap hasil yang sama pangkatnya kita bisa omit atau dihapus.
Nah, hasilnya ini akan dilakukan modulasi X8 tambah X4 tambah X3 tambah X tambah 1. Ya, tadi ya, Gauss field 2 pangkat 8 tadi. Ya, perhatikan di sini kita bagikan ya. 18, 13, 8, 7, ya tambah X6 tambah 1. Ya, sehingga hasilnya nanti di sini 11001 ya, atau C1 di sini. Ya. Nah, untuk operasi add round key ya di sini akan ada state-nya. State B itu dengan menambahkan key-nya ya di dalam state A. State A round key ya, round key-nya tadi yang sudah di-generate dari schedule key. Kemudian state B berikutnya ya, state A ditambah round key, kemudian dilakukan operasi XOR. Di mana di sini nanti perhatikan dia ada 32 bit. Jadi masing-masing proses untuk yang berbeda jumlah key-nya ya akan menggunakan 4 kata dari masing-masing round key-nya ya. Seperti proses yang tadi. Kemudian operasi dari byte sub-nya ya, di sini perhatikan state B itu byte sub untuk state A. Kemudian untuk mencari state A, maka kita lakukan inverse byte sub dari state B. Ya. Pertama sekali kita harus menentukan ya inverse dari A IJ mod MX ya. Di sini representasikan dari X0 sampai X7 ya, modul 8. Dan perhatikan then use following transformation yang didapatkan ya. Jadi dilakukan operasi ini dikalikan ya untuk mendapatkan X0 sampai X7. Nah, nanti setelah itu kita dapat melakukan ya tabel Xbox di sini. Ya. Jikalau misalnya tadi ada hasilnya D3. Nah, kemudian kita perhatikan tabel di sini. Ya, maka dapat hasilnya adalah 66. Nah, berikutnya mengenai operation dari si row-nya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama sekali di row-nya itu tidak akan dirotasi atau diputar. Ya. Urutannya yang kedua diputar sekali, ya, dirotasi sekali. Urutan yang ketiga dirotasi 2 kali. Urutan yang keempat dirotasi 3 kali. Ya. Sini perhatikan, ya, perputaran juga akan berbeda tergantung dari ya, jumlah round-nya. Ya. Berikutnya mengenai operasi mix column. Ya, di sini sebenarnya perkalian dari ya state B mix column state A using CX. Ya, di mana nanti contoh di sini BX sama dengan CX ya, kemudian di XOR-kan dengan AB. Ya. Kemudian state A inverse ya mix column state B, di mana di sini menggunakan DX contohnya ya, AX sama dengan DX ya, dikalikan BX ya. Jadi masing-masing kolomnya itu akan ada 16 bit yang berada nanti di dalam operasi mod X4 tambah 1. X pangkat 4 tambah 1. Ya, maka di sini hasilnya perhatikan di sini ya, B0, B1, B2, B3 ya hasilnya ya state B-nya tadi. Ya, ini tadi operasi yang ada di X4 tambah 1. Ya, kemudian ini A-nya tadi. Ya, A0, A1, A2, A3, A3 ya. Nah, contohnya. Ya, ini perhatikan ya. Sebenarnya udah dikasih sebenarnya. Ini udah given. Kemudian contohnya tadi misalnya A0-nya A1, A2, A3 itu adalah 26, 7B, BD 43. Ya, dari mana hasilnya ini kita lakukan ya operasi seperti ini.
Ya, 0 dikali 26, ya kita harus rubah lagi sebenarnya ya. Kemudian kita lakukan XOR ya, sehingga hasilnya nanti ada 3F. Begitu seterusnya sampai yang berikutnya ini. Ya, sampai hasilnya adalah 2A. Bagaimana cara melakukan operasinya? Ya, kalau tadi contohnya misalnya 0, 2, ya, operasi 26. Di sini harus kalian perhatikan ya. Kalian rubah dulu ke biner. Ya, kemudian yang multiplication dari yang bilangan yang kedua. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kalian harus modkan lagi dengan X8 tambah X4 tambah X3 tambah X tambah 1. Ya, dimana X6 tambah X3 dari hasilnya ini. Kemudian dimodkan lagi, sehingga dapat hasilnya adalah X6 tambah X3 tambah X. Kemudian ini yang nanti kalian bentuk biner, sehingga X-nya adalah 4C. Ya, ini masih 4C. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian hasilnya adalah 3F. Jadi sangat panjang sebenarnya ya. Nah, ini untuk yang 03 itu 8D. Ya, kemudian ya BD di sini, kemudian 01 ya 0143 ya, ini hasilnya ya. Jadi sampai hasilnya nanti bisa didapatkan adalah 3F ya. Jadi kita akan lakukan XOR-nya untuk semua hasilnya tadi. Jadi bayangkan hasilnya adalah ini untuk binernya. Jadi ini kita lakukan operasi XOR 4-4-nya sehingga menghasilkan 3F. Jadi persamaan lainnya diselesaikan dengan urutan yang sama seperti yang tadi. Jadi yang ini tadi juga seperti tadi. Ya, kita lakukan operasi yang tadi ya, perkalian dengan dimoduluskan lagi. Kemudian setelah sudah dapat semua, kita akan XOR-kan. Ya. Nah, berikutnya di sini sebenarnya terhadap AES, struktur dari AES, ya AES di sini does not use Feastel structure, ya karena tadi dia memang menggunakan yang struktur square, ya jadi tidak sama sebenarnya dengan DES. Nah, tetapi disebutkan di sini proses dari entire data block in parallel ya sebenarnya sama, ya dengan menggunakan substitusi dan permutasi. Ya. Kemudian round key provide as input expand to array. Jadi sebenarnya di expand array-nya ya menjadi 32 bit ya. Untuk for distant word untuk yang 128 bit. Ya. Nah, strukturnya sebenarnya sangat sederhana. Ya, hanya menggunakan 4 tahapan yang berbeda. Yang tadi ya, substitusi byte, shift row, mix column, dan penambahan round key-nya. Ya. Kemudian only use byte to byte substitusi, kemudian simple permutasi, ya, dan menggunakan XOR operation. Ya. Kemudian decryption algorithm is not identical to encryption algorithm. Jadi berbeda sebenarnya enkripsi dan dekripsi algoritmanya. Ya, kalau DES tadi yang kita sudah pelajari sebelumnya, ya sebenarnya tinggal dibalik dan prosesnya menggunakan key yang berbeda. Ya, pertama untuk decryption itu K2, baru K1 sehingga menghasilkan ciphertext. Ya, sampai di sini perkuliahan kita minggu ketiga. Ya, nanti tolong untuk setiap contoh-contoh yang ada di sini kalian coba-coba. Ya, nanti supaya di praktikum juga bisa dibahas dengan teaching assistant. Ya. Jadi tolong dipahami, ya memang prosesnya lumayan panjang tahapannya untuk AES. Ya, tapi tolong dipelajari, diikuti. Semoga nanti ya kalian dapat menerapkannya nanti di praktikum. Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.